tentang kebun anggur. Siapakah kebun anggur itu? Kebun anggur itu adalah umat Tuhan. Kebun anggur itu adalah miliknya Tuhan sendiri, yaitu umat Israel. Maka Tuhan merindukan akan umatnya, orang pilihannya, yang digambarkan sebagai kebun anggur, kebun yang ditanami dengan anggur, digambarkan akan menghasilkan buah yang baik, namun yang dihasilkan buah itu ternyata asam. Kata Tuhan, apa lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang belum kuperbuat kepadanya. Sesungguhnya Tuhan sudah berbuat baik, melakukan segala sesuatu untuk orang-orang pilihan, milik kepunyaannya. Namun dalam milik kepunyaannya ini tidak menunjukkan sesuatu yang baik atas kehadirannya. Yang terjadi dalam kehadiran daripada Tuhan untuk umat pilihannya. Karena menolak kehadiran daripada Tuhan dalam kehidupan, artinya dia tidak menerima pengajaran daripada Tuhan. Demikian kata firman. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam. Pasal 5 ayat ke-24. Bagian B. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel, maka terjadilah sekarang ini yang sesungguhnya saudara dan saya tidak tahu bahwa saudara dan saya ini bagian daripada umat pilihan atau tidak. Yang jelas bahwa dengan kehadiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita kenal di dalam namanya, yang sesungguhnya kita adalah orang yang percayakan Yesus Kristus, kita ini adalah ranting yang dicangkokkan pada pokok anggur yang benar, yaitu umat Israel itu. Jadi saudara dan saya boleh menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Karena penolakan orang pilihannya, Yesus ditolak oleh orang pilihan. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya itu menolaknya. Dan oleh karena namanya, dan kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, maka yang menerimanya diberinya kuasa sebagai anak-anak Tuhan.
Kita yang dicampurkan dengan umat Israel sekarang menjadi umat pilihan. Sesungguhnya umat pilihan yang sejati adalah orang Israel. Tetapi kehadiran Tuhan kepada umatnya Tuhan ditolak, firman-Nya ditolak, maka berikan keselamatan ini, kabar baik ini kepada sampai kepada kita semua. Dan bagi orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian halnya kebun anggur itu adalah umat Israel. Pilihan. Dan saudara sekarang menjadi bagian yang ada di dalam kebun anggur itu. Akan mencari makanan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Kita dapat membedakan umat pilihan milik kepunyaan Tuhan adalah domba penggembalaannya. Tentulah disediakan satu makanan rumput di suatu seperti di padangnya sendiri, ya. Namun kambing-kambing adalah orang-orang yang menolak akan firman Tuhan, menolak Yesus Kristus. Disebutkan kambing-kambing itu akan makan di reruntuhan tembok-tembok yang runtuh itu, dia akan mencari makan di situ. Tetapi bagi domba-domba, orang-orang pilihan Tuhan adalah domba-dombanya Tuhan, dia tersedia makanan di kebun anggur, di padang beriak rumput yang hijau. Itulah dalam penggembalaan Tuhan. Orang-orang yang digembalakan adalah domba-domba itu menikmati seperti di padangnya sendiri, di ladangnya sendiri. Jadi mereka dapat menikmati kasih daripada Tuhan. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikianlah agar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Berbahagialah saudara yang olehnya kita boleh mendapatkan keselamatan hanya beriman dalam Yesus Kristus, yang kita menjadi dicangkokkan menjadi umat pilihannya, yaitu orang penggembalaan Tuhan, yaitu umat Israel pilihan Tuhan. Jadi saudara tidak sampai untuk menikmati makanan-makanan yang ada di reruntuhan tembok-tembok orang kaya, tetapi kita telah disediakan makanan rumput di padang rumput yang hijau. Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang baik itu menyediakan rumput yang hijau bagi domba-dombanya. Dia menyediakan membaringkan kita di rumput yang hijau dan membawa kita ke dalam air yang jernih, supaya menyegarkan jiwa kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut bahaya yang mengancam kita. Kenapa? Dialah gembala yang baik itu telah menyediakan pada
Dia akan menyediakan air sumber kehidupan bagi orang-orang yang menerima akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Umatnya Tuhan menjadi miliknya Tuhan, maka kita disediakan makanan yang rumput hijau di tempat rumput yang hijau, di tempat yang enak, di tempat di padang yang belum seperti milik kita sendiri, milik saudara sendiri, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan tentang kehidupan ini, karena gembala kita baik. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri. Tapi sebaliknya kambing-kambing itu akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Akan selalu ada di dalam kemiskinan, akan selalu ada di dalam kemarahan, karena menolak kehadiran daripada Tuhan, akan menolak akan Tuhan Yesus. Tetapi orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita kembali yang baik itu, kita boleh menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Kita telah diberikan tempat yang terpindah bersama dengan Tuhan. Di mana Tuhan berada, di situ kita akan berada bersama dengan Dia. Itulah sebabnya Tuhan yang baik akan memberikan kepada kita orang-orang yang mengasihi akan Tuhan, yang menerima kehadirannya, akan diberkati oleh Tuhan. Dan orang-orang yang hidup dalam jalan kebenaran Tuhan akan hidup diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Pada ibu saudara sekalian,